Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pertama-tama, mari sejenak kita kirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera, yang baru saja tertimpa musibah banjir bandang. Semoga kekuatan dan ketabahan selalu menyertai mereka. Di tengah duka ini, ada satu fenomena komunikasi yang menarik perhatian kita. Sosok influencer Ferry Irwandi berhasil mengumpulkan donasi fantastis. 10 miliar rupiah hanya dalam satu hari. Sebuah angka yang mungkin butuh waktu berbulan-bulan jika dilakukan lewat jalur birokrasi konvensional. Namun, respon yang muncul terbelah. Ada apresiasi dari wakil presiden, tapi ada juga sinisme dari anggota DPR fraksi Gerindra yang merasa ini tidak tepat. Nah, hari ini saya akan membedah fenomena ini bukan dari kacamata politik, praktis, tapi dari perspektif komunikasi massa dan media baru. Oke, apakah ini sekadar personal branding atau ini adalah bentuk peradaban baru? Mari kita diskusikan. Pertama, kita harus melihat ini sebagai kemenangan new media atas media tradisional dalam teori komunikasi masa klasik. Kita mengenal istilah gatekeeping, di mana informasi dan aksi disaring oleh institusi besar, pemerintah atau media TV. Tapi apa yang dilakukan Ferry Irwandi membuktikan bahwa di era digital ini gatekeeping itu runtuh. Media baru, khususnya media sosial, menawarkan apa yang disebut Henry Jenkins sebagai participatory culture, budaya partisipatoris. Publik tidak lagi menjadi penonton pasif yang menunggu bantuan pemerintah turun. Publik kini memiliki agensi atau kekuatan untuk bertindak langsung. Kecepatan 10 miliar dalam sehari adalah bukti dari hyperconnectivity algoritma. Media sosial tidak hanya menyebarkan berita bencana, tapi langsung mengonversinya menjadi aksi nyata donasi. Ini adalah shortcut kemanusiaan yang tidak bisa dilawan oleh birokrasi yang kaku. Lalu masuk ke pertanyaan kritisnya. Apakah ini cuma ajang exposure dan personal branding bagi seorang Ferry Irwandi? Jawabannya, ya, ini adalah personal branding, tapi itu bukanlah hal yang buruk. Dalam perspektif media baru, trust atau kepercayaan adalah mata uang tertinggi. Ferry tidak akan bisa mengumpulkan 10 miliar jika dia tidak memiliki social capital yang kuat. Orang menyumbang bukan hanya karena kasihan pada korban saja, tapi karena mereka percaya pada Ferry Irwandi bahwa uangnya akan sampai, kemudian transparan dan tidak disunat birokrasi. Jadi kalau dibilang ini exposure, tentu saja, tapi ini adalah bentuk simbiosis mutualisme. Dan dalam teori sosiologi digital, ini bisa jadi altruistic branding. Sang influencer mendapatkan validasi sosial, tapi masyarakat mendapatkan saluran kepercayaan dan korban mendapatkan bantuan cepat. Selama ini, akuntabilitasnya terjaga branding lewat donasi di era post-truth, ini justru menjadi cara memvalidasi kredibilitas seseorang. Merespon komentar anggota DPR yang kontra ini menarik. Menurut saya, ketidaksukaan tersebut muncul karena adanya culture shock institusional. Pemerintah terbiasa menjadi satu-satunya patron atau pahlawan dalam penanganan bencana. Ketika seorang individu dengan modal smartphone bisa mengalahkan efektivitas institusi negara dalam menggalang dana, wibawa institusi tradisional merasa terancam. Padahal, dukungan wakil presiden justru menunjukkan sikap adaptif. Menjawab pertanyaan soal apakah ini gagasan kritis membangun peradaban baru? Saya jawab sangat iya. Kita sedang masuk ke era digital, civil society, di mana masyarakat sipil itu mengambil alih peran-peran yang gagal dijalankan negara dengan cepat. Ini bukan berjalan alamiah begitu saja, tapi ini adalah evolusi masyarakat yang sadar akan kekuatan kolektifnya. Kita tidak lagi menunggu. We are the media, and we are the rescuers. Oke, sebagai penutup, fenomena Ferry Irwandi mengajarkan kita bahwa dalam kajian media baru, kekuasaan tidak lagi terpusat, melainkan menyebar atau desentralis. Mungkin bagi sebagian elit ini adalah ancaman branding, tapi bagi kemanusiaan ini adalah percepatan pertolongan. Media sosial bukan lagi sekadar tempat pamer, tapi telah menjadi tulang punggung baru dalam mitigasi bencana sosial.
Saya, Raffi Hermawan Putra, dari kelas Ilkom A Pagi, dan terima kasih telah menyimak opini ini. Mari gunakan jari kita untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.